pada video kali ini saya akan membahas sebuah konsep penting dalam spektrofotometer UV vis, yaitu gugus kromofor, auxokrom, serta penentuan panjang gelombang maksimum atau lambda max. Nah, materi ini sangat penting dalam analisis obat seperti paracetamol karena berkaitan erat dengan bagaimana suatu senyawa dapat menyerap cahaya dan diukur kadarnya. Nah, langsung saja kita ke videonya. Agar suatu molekul dapat dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis, molekul tersebut harus memiliki kemampuan untuk menyerap energi cahaya, khususnya di daerah ultraviolet ataupun visible. Adapun beberapa kriteria penting, yang pertama itu harus memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Artinya, terdapat rangkaian ikatan rangkap yang berselang-seling dengan ikatan tunggal. Nah, sistem ini itu memungkinkan elektron akan berpindah atau tereksitasi saat menyerap energi cahaya. Nah, contohnya itu seperti alkena, karbonil, dan juga cincin aromatik seperti benzena. Yang kedua adalah memiliki elektron bebas atau ion pair. Nah, elektron bebas pada atom oksigen dan juga nitrogen itu bisa mengalami transisi elektron, terutama transisi dari N ke pi bintang atau orbital tanpa ikatan. Selanjutnya, adanya sistem delokalisasi elektron. Semakin panjang sistem terkonjugasi, maka semakin kecil energi yang dibutuhkan untuk tereksitasi, sehingga panjang gelombang yang diserap itu menjadi lebih besar atau lebih ke arah visible. Contohnya pada paracetamol. Paracetamol memiliki cincin benzena sebagai kromofor utama, kemudian memiliki gugus OH dan juga NH sebagai auxokrom. Nah, kombinasi ini dapat membuat paracetamol mampu menyerap sinar UV dan dapat dianalisis menggunakan metode UV vis. Dalam proses penyerapan cahaya, terdapat dua jenis gugus yang sangat penting, yaitu adalah kromofor dan juga auxokrom. Kromofor adalah bagian molekul yang bertanggung jawab terhadap penyerapan cahaya. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama seperti memiliki ikatan rangkap seperti karbon rangkap 2 karbon atau karbon rangkap 2 oksigen. Nah, kemudian yang kedua memiliki sistem terkonjugasi, yaitu menyebabkan munculnya puncak serapan dalam spektrum UV vis. Nah, adapun fungsi utamanya yaitu untuk menentukan lambda max atau penentuan panjang gelombang maksimum. Contohnya itu seperti gugus karbonil ataupun ikatan rangkap 2 serta adapun cincin aromatik. Selanjutnya adalah auxokrom. Nah, auxokrom adalah suatu gugus yang tidak menyerap kuat sendiri tetapi memodifikasi sifat kromofor. Nah, ciri-cirinya itu seperti memiliki pasangan elektron bebas, kemudian dapat berinteraksi dengan sistem konjugasi serta menyebabkan perubahan intensitas dan posisi serapan. Nah, fungsinya itu seperti meningkatkan intensitas serapan seperti hiperkromik, kemudian menggeser lambda max atau batokromik atau hypsokromik. Nah, contohnya itu seperti OH, NH2 ataupun OR pangkat 2. Ketika sampel ditambahkan dengan NaOH, terjadi perubahan struktur kimia khususnya pada gugus yang bersifat asam seperti OH. Nah, jadi gugus OH ini dapat terionisasi menjadi oksigen, kemudian elektronnya itu menjadi lebih bebas dan lebih mudah untuk terdelokalisasi. Yang akibatnya sistem konjugasi ini bertambah luas, kemudian energinya itu dibutuhkan untuk eksitasi elektron itu menurun. Kemudian hal ini juga menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar yang disebut dengan pergeseran batokromik atau yang disebut dengan redshift. Nah, jadi dalam spektrofotometer UV vis, kalau misalnya sebelum NaOH, maka dia itu adalah panjang atau puncak serapan di lambda tertentu. Setelah NaOH, dia itu adalah puncak bergeser ke lambda yang lebih besar, yang dimana ini menunjukkan bahwa struktur elektronik molekul itu berubah. Selanjutnya, mengapa sih setiap molekul itu memiliki lambda max yang spesifik? Jadi, setiap molekul itu memiliki lambda max yang berbeda karena setiap molekulnya itu memiliki struktur elektronik yang unik. Jadi, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti jenis gugus fungsi, yang dimana setiap gugus itu memiliki karakteristik serapan yang berbeda. Kemudian yang kedua itu adalah panjang sistem konjugasi, yang dimana semakin panjang konjugasinya maka lambda maxnya itu juga semakin besar. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan substituen atau auxokrom, yang dimana dia itu dapat menggeser lambda max. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan ataupun pH ataupun pelarut, yang dimana dia itu dapat mempengaruhi energi transisi elektron. Yang terakhir, mengapa sih pengukuran itu harus dilakukan pada lambda max? Jadi menurut hukum Lambert-Beer, yaitu absorbansi sama dengan panjang serapan molar dikali dengan panjang lintasan dikali dengan konsentrasi. Jadi pengukuran itu dilakukan pada lambda max dikarenakan nilai absorbansinya itu tinggi sehingga dia itu lebih mudah untuk dideteksi. Kemudian yang kedua, dia itu memiliki sensitivitas yang sangat maksimal. Jadi karena perubahan kecil konsentrasi itu akan terlihat lebih jelas. Nah, kemudian yang ketiga itu hubungan linear yang lebih baik, yang dimana hasilnya itu lebih akurat dan juga presisi. Dan yang terakhir itu untuk mengurangi kesalahan pengukuran. Jadi jika tidak di lambda max, maka absorbansinya itu bisa rendah, datanya kurang stabil, serta hasilnya itu tidak akurat. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.